Halo teman-teman, berjumpa lagi pada video perkuliahan sejarah hubungan internasional. Pada video kali ini kita akan membahas apa itu sistem internasional. Namun sebelum kita membahas apa itu sistem internasional, kita akan membahas dulu tentang aktor-aktor di dalam hubungan internasional. Karena bagaimanapun aktor-aktor inilah yang kemudian melakukan interaksi dan kemudian membentuk satu sistem internasional. Aktor yang pertama di dalam hubungan internasional adalah negara. Negara pada dasarnya adalah perwujudan dari keinginan untuk mencapai tujuan tertentu dari rakyat yang tinggal dalam suatu wilayah. Namun demikian, dalam berkembangnya, negara memiliki kedaulatan atau memiliki kewenangan ke dalam berupa seperangkat aturan dan juga pemerintahan, dan juga ada kedaulatan keluar. Kedaulatan keluar di sini adalah bagaimana negara itu dianggap mampu berhubungan internasional dan juga dianggap memiliki eksistensi di antara negara-negara yang lain. Nah, sehingga mau tidak mau negara agar diakui eksistensinya, agar diakui kedaulatannya, dia melakukan hubungan internasional. Sehingga negara melakukan hubungan internasional adalah suatu kebutuhan. Nah, kemudian ada aktor-aktor lain di luar negara, yakni ada aktor International Governmental Organization. Nah, aktor ini misalkan ada organisasi yang sifatnya global. Kita ambil contoh ada PBB, ada WTO, IMF, Gerakan Non-Blok, OKI, dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga organisasi yang bersifat regional, berdasarkan regional tertentu. Misalkan di Asia Tenggara ada ASEAN, di Eropa ada Uni Eropa, di negara-negara Asia Pasifik ada APEC, dan seterusnya. Nah, kemudian aktor yang lain di dalam hubungan internasional adalah ada aktor NGO atau Non-Governmental Organization, di mana di sini ada organisasi non-kepemerintahan. Kita ambil contoh adalah FIFA atau kemudian Greenpeace dalam bidang lingkungan, kemudian Palang Merah Internasional. Ini menjadi salah satu aktor di dalam hubungan internasional. Nah, kemudian ada juga aktor NGO itu adalah berupa MNC atau Multinational Corporation atau perusahaan multinasional, di mana di sini perusahaan-perusahaan multinasional juga turut serta berpengaruh di dalam hubungan internasional. Bahkan ketika kemarin kita membahas tentang teori strukturalisme di dalam hubungan internasional, peranan MNC begitu dominan dalam menentukan langkah atau kebijakan suatu negara dalam melakukan hubungan internasional. Nah, kemudian ada aktor lain di dalam hubungan internasional yang juga tidak kalah penting eksistensinya, yakni ada peran media, di mana di sini media itu sekarang sudah sangat berpengaruh di dalam hubungan internasional. Kemudian ada juga organisasi teroris, ini juga menjadi satu fenomena yang sangat unik di dalam hubungan internasional. Dan juga ada individu-individu, di mana individu-individu ini memberikan kontribusi, memberikan pengaruh secara global. Ada tokoh-tokoh yang dianggap memiliki peran penting di dalam hubungan internasional. Baik itu peran tokoh-tokoh yang kemudian menjadi simbol-simbol perlawanan, misalkan ada tokoh Malala, kemudian ada Igboy pada waktu lalu yang melemparkan telur kepada salah satu senator yang ada di Australia, dan seterusnya. Nah, kemudian di dalam hubungan internasional, aktor-aktor ini, aktor baik negara, non-negara, atau individu dan seterusnya, melakukan interaksi, melakukan hubungan. Nah, interaksi antar aktor yang ini kemudian yang menyebabkan munculnya sistem internasional. Jadi secara sederhana, sistem internasional itu adalah tentang bagaimana interaksi antar aktor di dalam hubungan internasional. Nah, namun tidak sesederhana itu, karena memang jika kita lihat ada pengertian dari Holsti yang dimaksudkan sebagai sistem internasional, dia melakukan pandangan dari perspektif politik bahwa sistem internasional itu adalah sekumpulan entitas politik, bisa itu suku, bisa itu kota, bisa itu negara, bangsa, atau kerajaan, yang kemudian berinteraksi pada frekuensi tertentu secara frekuentif, yang kemudian terikat di dalam aturan-aturan tertentu. Sehingga ada aturannya, ada perjumpaannya, ada kemudian independensi dari masing-masing aktor ini, dimana kalau kita lihat memang ada begitu banyak perubahan, terutama setelah Perang Dunia yang Kedua. Kita ambil contoh di sini tentang bagaimana interaksi pada awalnya memang sifatnya bipolar, ada Amerika, kemudian ada Uni Soviet, tapi kemudian menjadi multipolar di sini. Ada banyak kekuatan yang kemudian berinteraksi. Karena semakin ke sini juga akan semakin banyak kekuatan-kekuatan yang berinteraksi sehingga nanti membentuk sistem internasional. Nah, kemudian jika kita lihat ternyata sistem internasional itu memiliki berbagai macam pemaknaan tergantung dari sudut pandang kita dalam melihatnya. Nah, di dalam sistem internasional kita melihat ada berbagai macam perspektif dalam melihat sistem internasional. Yang paling utama kita bisa melihat ada perspektif realisme dan perspektif idealisme.
Yang keduanya memiliki perbedaan pandangan melihat bagaimana peran dari sistem internasional dan posisi sistem internasional. Jika realisme itu melihat sistem internasional itu adalah sesuatu yang sifatnya anarkis, jadi sesuatu yang anarkis. Nah, anarkis itu apa nanti akan kita bahas. Nah, kemudian sementara itu sistem internasional menurut pandangan idealisme adalah bagaimana membentuk komunitas dunia. Sekarang kita lihat bagaimana sistem internasional dalam perspektif realisme. Yang dimaksud anarkis ini adalah tentang bagaimana ketika melakukan interaksi itu tidak tertumpu pada satu cita-cita bersama. Ya, karakteristiknya adalah tentang tidak ada otoritas yang tersentralisasi di situ, di mana negara atau aktor itu ya kemudian dia bebas melakukan hubungan dengan negara yang lain atau melakukan interaksi dengan aktor yang lain. Nah, kemudian tidak ada gagasan tentang polisi dunia dan juga tidak ada kedaulatan di atas kedaulatan. Artinya jika satu negara berdaulat itu maka tidak ada aturan-aturan di atasnya yang mampu mengatur kedaulatan negara tersebut. Nah, namun dalam hal ini ada konsekuensinya di dalam sistem internasional dalam perspektif realisme ini ada konsekuensinya bahwa antar aktor itu ada perasaan insecure, ada perasaan tidak nyaman, ada perasaan tidak aman, sehingga yang menyebabkan perasaan itu untuk direduksi adalah bagaimana meningkatkan kekuatan nasional dari masing-masing aktor, meningkatkan power dari masing-masing aktor, sehingga untuk menghilangkan insekuritas tadi. Nah, kemudian ada juga konsep self-help, artinya bahwa negara itu atau aktor itu ya kemudian bagaimana memecahkan permasalahan itu ya sebenarnya dari kemampuan dirinya sendiri, sehingga mau tidak mau caranya adalah dengan meningkatkan power yang dia miliki. Ini karena memang aktor utama dari perspektif anarkis itu negara, sehingga bagaimana menguatkan kekuatan nasional dari suatu negara. Nah, kemudian konsekuensi yang lain adalah rendahnya kepercayaan. Jadi hubungan internasional itu dibangun atas ketidakpercayaan bahwa memang apakah ada niat baik dan sebagainya, mungkin itu dinomor duakan. Sehingga ada rasa kehati-hatian mungkin di sini dimunculkan, sehingga rendahnya kepercayaan terhadap aktor dari negara lain. Nah, kemudian tantangannya adalah dalam sistem ini ada semacam polarisasi kekuatan, sehingga nanti muncul ada blok barat, ada blok timur dan sebagainya. Itu menjadi salah satu tantangan ketika pola sistem internasional itu melihat dari perspektif realisme, yakni pola yang sifatnya anarkis. Nah, namun berbeda dengan bagaimana pandangan dari perspektif idealisme. Dari perspektif idealisme, konsep utama yang dikembangkan adalah tentang bagaimana membangun satu komunitas dunia, di mana tidak hanya menekankan pada negara, tapi juga ada aktor-aktor yang lain, ada IGO, ada NGO yang semuanya juga saling mengontrol. Nah, di mana di sini karakteristik utamanya adalah cita-cita tentang ketertiban dunia, bahwa negara itu bisa diatur oleh satu sistem internasional yang kemudian bisa membuat regulasi yang ditaati bersama-sama. Ini perspektif dari idealisme. Nah, kemudian konsekuensinya adalah muncul pola-pola kooperatif, sehingga lebih mengutamakan pola-pola yang sifatnya kooperatif atau kerjasama antar aktor. Nah, kemudian juga berbeda dengan yang satunya tadi adalah bagaimana menumbuhkan kepercayaan antara aktor ini yang kemudian menjadi konsep penting. Nah, akan tetapi di sini tantangannya adalah bahwa sebenarnya ada saling ketergantungan di antara aktor itu, sehingga mungkin bisa saja muncul pergesekan-pergesekan dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian menjadi perspektif yang berbeda ketika melihat sistem internasional. Kita lihat juga ini dari perspektif yang sebelah kiri yang tentang polaritas sistem internasional ini dari perspektif realisme melihat di sekitar abad ke-19 ada beberapa kekuatan, ada Inggris, kemudian ada Australia, Hungaria, ada Rusia, ada Prancis, ada Jerman yang kemudian mereka saling berinteraksi. Ada kekuatan-kekuatan yang mereka miliki, ada interaksi-interaksi yang terbangun di situ. Nah, kemudian setelah Perang Dunia Kedua ada pola yang sifatnya bipolar. Bipolar itu antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, di mana Amerika Serikat memiliki pengikutnya sendiri, kemudian Uni Soviet juga memiliki polanya sendiri. Nah, kemudian ada juga perkembangan selanjutnya setelah Perang Dunia adalah unipolar, artinya terpusat kepada satu kekuatan saja, yakni Amerika Serikat. Nah, dalam dunia sekarang ini kekuatannya itu bukan hanya lagi unipolar, tapi kemudian kembali ke beberapa polar. Artinya ada kekuatan hegemoni dari Amerika Serikat, ada Uni Eropa, dan juga tidak kalah penting adalah bagaimana sekarang munculnya dominasi Cina di dalam hubungan internasional. Nah, kemudian segitiga di atas ini menunjukkan bagaimana pola
ini dari perspektif yang lain. Kalau tadi dari perspektif realisme dan idealisme, kali ini kita melihat dari perspektif radikalis melalui kacamata Marxis, di mana di situ negara-negara itu terbagi ke dalam beberapa kelas. Ada negara berkembang, ada negara maju, ada negara yang baru muncul, ya itu istilahnya negara berkembang, negara dunia kedua, negara dunia ketiga, dan negara dunia pertama. Ini dari perspektif radikalis. Kalau ini kita ambil dari buku Essential of International Relation dari Karen Mings di edisi ke-7. Nah, sekarang yang perlu kita diskusikan adalah tentang bagaimana sistem internasional itu berpengaruh terhadap sejarah Indonesia. Nah, coba kalian diskusikan di dalam sesi diskusi di Elena. Kiranya cukup sekian video kita pada kesempatan kali ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.